gue juga pernah ngalamin seperti kalian semua yang di Indonesia yang mau pindah ke luar negeri lewat jalur kuliah. Research, cari sekolahan, pertimbangkan simulasi poinnya nanti kalau setelah lulus kuliah, nanti gimana, akan dapat PR apa enggak di negara itu. Jadi gue bisa menyelami dan memahami. Halo guys, ketemu lagi nih dengan gue Darwin dalam channel pribadi gue, Opini Darwin. Dan dalam video kali ini gue akan membahas mengenai bagaimana gue hampir pergi ke New Zealand waktu itu. Karena sebenarnya opsinya waktu itu ada New Zealand, ada Australia, ada Kanada. Nah ini sebenarnya video yang sambungan dari video ketika kenapa gue pilih Kanada daripada Aussie guys. Nah sebelum itu jangan lupa untuk subscribe, like, and comment, dan bantu share ya. Semoga video ini bisa membantu memberikan wawasan bagi kalian semua. Oke, dalam video sebelumnya yang mengenai kenapa gue pilih Kanada daripada Aussie, gue akan ceritakan bahwa gue submit aplikasi PR gue untuk Kanada di bulan Agustus 2014. Nah, karena waktu itu belum ada express entry, banyak yang bilang bahwa proses untuk ke Kanada ini bakal cukup lama. Bisa sekitar 4-5 tahun guys. Jadi gue mikir kalau sampai harus nunggu segitu lama, bisa jadi nanti gue udah keburu ilfeel, udah keburu males mau keluar negeri ya. Nah, jadi mumpung gue masih semangat membara waktu itu, gue juga pilih alternatif lainnya. Alternatif lainnya waktu itu ialah Aussie. Cuman kendalanya Aussie itu, gue itu harus mendapatkan IELTS yang nilainya 7 each band dan itu harus academic test. Berdasarkan pengalaman gue waktu Kanada, gue submitnya itu IELTS-nya general test. Gue writing-nya itu 6 kalau nggak salah. Nah, itu aja 6 menurut gue udah susah banget. Gue kalau harus mencapai 7 each band dan akademik untuk Aussie, kayaknya gue pesimis. Tapi ya udah, gue pikir gue harus ke les. Akhirnya gue les IELTS beberapa minggu, supaya gue bisa secepatnya ambil tes IELTS, dan gue bisa submit aplikasi PR. Kenapa waktu itu gue buru-buru? Karena mengejar umur guys. Takutnya kalau gue makin lama-lama, umur makin berkurang, dan poinnya juga makin berkurang. Rugi waktu. Selama gue lagi ngeles IELTS, sekali waktu gue pergi ke supermarket yang dekat rumah dan itu supermarketnya cukup besar. Nah di lantai 2-nya itu ada agen edukasi. Nah gue iseng-iseng aja tanya ke agen edukasi itu. Di negara mana yang kalau misalkan sambil kuliah ternyata bisa dapatkan PR juga. Atau ada chance untuk dapatkan PR maksud gue. Dan dia menjelaskan New Zealand salah satu opsinya. Dan dia bilang nih ada satu program, ini ada satu institut yang sedang memberikan harga yang cukup bagus. Dan juga ada work permit-nya sesudah lulus. Waktu itu dia menginformasikan mengenai Southern Institute of Technology. Nah, ini kampusnya berada di kota yang namanya Invercargill. Gue pas dengar nama kota itu, wah, langsung shock. Ini kota seumur-umur gue belum pernah denger nih. Namanya New Zealand, biasa gue dengernya paling Auckland atau Wellington ya. Nah, akhirnya dia kejelaskan. Ternyata kota ini berada di paling selatan dari New Zealand, guys. Jadi kalau terbang dari Jakarta itu harus ke Auckland dulu dan dari Auckland nyambung lagi pakai pesawat yang rada kecilan sampai Invercargill. Nah ini kotanya remote banget, tapi waktu itu ada good deal katanya. Jadi ada program yang namanya Postgraduate Diploma in Business, kalau nggak salah ya, gue udah lupa. Itu kalau nggak salah sekitar 1,5 tahun, tapi nggak full, setahun setengah itu kuliah. Jadi ada kurang lebih setahun kuliah dan setengah tahun itu kayak semacam co-op atau magang. Jadinya itu akan menambah New Zealand experience. Menurut gue itu lumayan bagus. Dan harganya cukup affordable. Di bawah 20.000 guys. 20.000 New Zealand dollar. Itu lebih murah dari Canadian dollar ya. Nah jadi gue sempat pertimbangkan hal itu. Ya udah, gue bilang ke agennya bahwa oke, gue akan pertimbangkan dan gue akan diskusikan dengan istri gue. Nah setelah itu akhirnya gue gak mau buru-buru ambil keputusan. Gue pikir gue akan research, coba cari-cari pameran edukasi. Zaman dulu itu kan pameran edukasi adanya di hotel-hotel mewah tuh ya. Nggak tahu sekarang masih begitu nggak di Indonesia. Tapi lagi COVID mungkin nggak seperti dulu lagi ya. Nah akhirnya gue iseng-iseng datangin salah satu pameran pendidikan waktu itu. Oh banyak guys pengunjungnya ya. Dan itu banyak juga bukan dari New Zealand aja. Dari Australia, New Zealand, UK, USA, Kanada ya. Ada counter-counter agen edukasi di situ. Dan akhirnya ketika di bagian New Zealand, gue samperin nih yang namanya Lincoln University di Christchurch. Dan salesnya waktu itu namanya Ani, gue inget orang Malaysia.
Nah, gue ngobrol sama dia, gue ceritain, gue jujur aja apa adanya. Ada nggak program kuliah yang dimana gue bisa mendapatkan PR akhirnya? Nah, dia tanya gue, background gue gimana nih? Nah, gue ceritain bahwa gue udah kerja lebih dari 10 tahun di bidang accounting, dan juga gue udah mempunyai S1 dan S2. Akhirnya dia jelaskan, oh kalau kamu ambil kuliahnya lagi yang diploma, itu akan berat, akan nanti takutnya visanya dipermasalahkan. Kenapa kamu udah sampai master, ternyata mau kuliahnya diploma lagi? Jadi akhirnya disarankan untuk ambil PhD. Wah, gue gak pernah kepikiran nih, kok ambilnya PhD? Gue bilang sama dia, bukannya kuliah kalau levelnya makin tinggi, nanti biayanya makin mahal nih, gue bilang. Terus dia bilang, enggak, New Zealand ini cukup spesial, karena program PhD-nya itu, harga internasional itu sama dengan harga domestic student. Dan itu harganya tuh lumayan murah guys. Zaman waktu itu, 2014 gue tanya-tanya, itu 6.000 New Zealand dollar untuk setahun loh. Itu biayanya murah sekali ya, untuk PhD. Dan juga dia jelaskan lagi bahwa katanya kita bisa bekerja part-time 20 jam sebagai student. Dan kalau kita bawa istri bisa kerja full-time 40 jam. Plus, anak kita juga sekolahnya gratis guys. Sama lah kayak di Kanada. Jadi gue pikir not bad juga nih ya. Tuitionnya murah, gue bisa kerja part-time, istri gue kerja full-time, anak gue sekolah gratis. Why not? Nah, gue diskusi ini ke istri gue. Gue bilang, ini kotanya juga lebih besar nih dibanding Invercargill, namanya Christchurch. Jadi, bagaimana nih kalau kita pertimbangkan hal ini? Akhirnya istri gue bilang, ya udah, coba aja. Nah, akhirnya gue TikTok tuh ya sama si Ani itu. Lewat telepon, lewat email, gue jelaskan bahwa gue minat untuk coba sekolah di Lincoln ini. Dan dia bilang, oke, kita akan kenalin kamu dengan profesornya langsung. Ya udah, gue dikenalin dengan salah satu profesor. Ternyata dia orang Malaysia profesornya juga. Dan akhirnya setelah email-emailan, dia minta resume gue, dia minta bukti ijazah gue. Akhirnya dia mau terima gue sebagai salah satu asisten untuk researchnya nanti. Cuman memang gue harus ambil 2 mata kuliah kalau nggak salah. Tambahan dari program master. Karena kan masternya lokal dari Indonesia ya. Dan akhirnya udah tiba nih waktunya gue harus ambil keputusan. Kamu mau terima apa enggak nih? Aduh, gue juga bingung ya. Gue udah mau ujian IELTS juga waktu itu untuk Australia. Ya udah, gue jelaskan deh ke Ani. Ani, gue boleh minta waktu nggak? Gue jujur sama dia, gue bilang bahwa gue sedang tes IELTS karena gue juga mau apply PR Australia. Dan juga gue sebenarnya lagi apply PR Kanada. Cuman harus nunggu sekitar 4 atau 5 tahun, gue jelaskan hal itu. Jadi misalkan IELTS gue nggak tembus 7 each band, gue akan ambil untuk sekolah di New Zealand ini guys. Gue bilang gitu ke Ani. Dan dia bilang, oke deh kita tunggu hasil ujian IELTS kamu ya. Ternyata setelah ujian IELTS, dan setelah beberapa minggu gue tunggu hasilnya, ternyata hasilnya gue nggak sangka. Bahwa gue mendapat IELTS skornya itu 7 each band. Sehingga gue bisa apply PR ke Australia. Wah, gue berasa puji Tuhan banget. Gue mikir, oh mungkin ya udah Kanada gue harus nunggu 4-5 tahun, kelamaan. Mungkin ini jalannya gue. Gue akan ke Australia nih. Karena gue 7 each band. Dan Australia waktu itu cepat katanya prosesnya. Katanya nggak sampai setahun. Jadi ya gue pikir ya udah mungkin gue akan berangkat ke Australia dulu nih. Jadinya dengan sangat sedih gue bilang ke Ani, Ani maaf, gue tidak bisa terima untuk tawaran dari profesornya untuk kuliah PhD di New Zealand. Karena gue kemungkinan akan apply PR Australia. Gue jelaskan hal itu ke dia. Dan itulah kenapa akhirnya gue batal untuk sekolah ke New Zealand guys. Jadi gue submit aplikasi PR gue ke Australia. Tapi yang gue gak sangka bahwa di bulan Maret 2015 akhirnya gue malah dapet panggilan untuk medical check up untuk PR yang Kanada. Gue gak nyangka bahwa PR Kanada gue prosesnya bisa secepat itu guys. Jadi kurang lebih itulah perjalanan gue guys. Gue juga pernah ngalamin seperti kalian semua yang di Indonesia yang mau pindah ke luar negeri lewat jalur kuliah. Research, cari sekolahan, pertimbangkan simulasi poinnya nanti kalau setelah lulus kuliah nanti gimana, akan dapat PR apa enggak di negara itu. Jadi gue bisa menyelami dan memahami betapa stressfulnya untuk hal itu ya. Oke guys, gue bikin video ini bukan sekedar curhat atau cerita atau mau pamer gitu ya. Enggak ada maksud itu sama sekali. Justru menurut gue melalui video ini kita bisa belajar satu pelajaran penting. Yaitu bahwa untuk New Zealand, jika di antara kalian ada yang mempertimbangkan untuk kuliah PhD atau doktoral di sana, itu bisa consider negara itu. Karena harga kuliahnya itu untuk international student itu sama dengan domestik.
untuk S3-nya. Tapi gue nggak tahu ya sekarang ya di 2021 apakah masih berlaku apa enggak. Kalian silahkan cek sendiri. Nah, jadi kurang lebih seperti itu ceritanya dan semoga video ini bermanfaat. Nah, jangan lupa kembali lagi untuk subscribe, like, and comment, dan bantu share ya guys ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye!